Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di video Miss di kelas tematik tema 4 kelas 5 SD. Sebelum belajar kita harus melakukan yang pertama persiapan belajar seperti biasa. Anak-anak Miss pasti sudah hafal, itu wajib dilaksanakan ya. Dan selanjutnya setelah persiapan belajar itu selesai, anak-anak Miss wajib membaca doa sebelum belajar. Hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam tema 4, subtema 2 di pembelajaran 1, 2, dan 5 tentunya dengan Miss Agus Herenasari Tambunan. Kita masuk ke pembelajaran 1 yaitu tentang gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia sangat berperan penting bagi tubuh karena darah memiliki komponen penting yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Ini sudah kita pelajari di subtema 1. Jadi ini nggak usah kasih tahu lagi fungsinya apa, di subtema 1 sudah kita pelajarin. Jika salah satu organ mengalami gangguan, maka peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Nah, tahukah kamu penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Sebelum kita ke gangguannya, kita harus tahu dulu penyebab terjadi gangguannya itu apa aja. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia, yang pertama memiliki kebiasaan merokok. Nah, ini walaupun kita masih kecil, anak-anak masih kecil, jangan pernah menyentuh rokok. Sudah? Dan nanti pun kalau kalian sudah dewasa, jangan pernah menyentuh rokok. Dan jika kita dekat dengan orang yang merokok, kita lebih baik menjauh dari orang itu, jangan berada di dekatnya. Yang kedua, mengkonsumsi makanan mengandung lemak secara berlebihan. Nah, ini nggak boleh nih makan makanan berlemak. Yang ketiga, konsumsi makanan mengandung gula yang berlebihan. Waduh, bisa menjadi penyakit gula, diabetes, dan lain-lain. Selanjutnya ini yang 4, kita kurang berolahraga. Dan yang kelima, bisa jadi penyebabnya itu adalah faktor keturunan. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama itu ada jantung koroner. Penyebab jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat. Misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Nah, ini dia penyakit jantung koroner. Yang A itu ada tanda panahnya itu adalah jantung, lokasi jantungnya. Sedangkan yang B itu adalah arteri koroner yang normal. Aliran darah normalnya itu dia normal aja, tidak ada sumbatan apapun. Sedangkan di penyempitan arteri koroner ini adalah aliran darah abnormal atau maksudnya tidak normal. Ada flek dia. Jadi arterinya itu menyempit karena ada si flek itu tadi, penyumbatan di pembuluh darah kita. Nah, itulah yang menyebabkan kita mendapatkan penyakit jantung koroner. Selanjutnya yang kedua, hipertensi dan hipotensi. Yang pertama kita bahas hipertensi dulu. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat dan penyebabnya adalah penyempitan pembuluh darah. Hipertensi biasanya digunakan untuk istilah tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 120 per 80 mm air raksa atau mm Hg. Tekanan darah normal yaitu lebih rendah dari 120 per 80 mm air raksa.
Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi, sedangkan angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Nah, milimeter Hg atau milimeter air raksa itu membacanya milimeter air raksa atau milimeter Hg. Dan ini milimeter Hg ini digunakan untuk satuan tekanan manometrik, atau maksudnya alat manometrik ini yang sering digunakan untuk kesehatan medis dan peralatan lain-lainnya. Faktor yang dapat menyebabkan hipertensi adalah yang pertama usia lanjut, yang kedua gaya hidup tidak sehat, yang ketiga jarang berolahraga, yang keempat stres. Nah, ini adalah gambar hipertensi, maksudnya penyakit hipertensi. Jantungnya itu membesar, mengalami kegagalan jantung. Terus itu yang panjang itu arterinya. Terus di dalam arterinya itu ada penyempitan arteri, dan karena ada si aterosklerosis, itulah yang menyebabkan kita jadi hipertensi. Selanjutnya hipotensi. Hipotensi atau tekanan darah rendah yang merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun. Hipotensi yaitu lebih rendah dari 90/60 mm Hg. Hipotensi ini disebut juga tekanan darah rendah, sedangkan si hipertensi tekanan darah tinggi. Faktor yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain faktor usia, kondisi cuaca, efek samping obat-obatan. Selanjutnya kita masuk ke penyakit varises. Varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal itu disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain ada benjolan, varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Penyebab varises antara lain faktor keturunan, terus terlalu lama berdiri saat bekerja menggunakan kaki, lalu terlalu lama duduk bersila terus-menerus. Ini adalah contoh penyakit varises yang terdapat pada kaki seseorang. Semoga kalian tidak jijik enak ya. Nah, terlihat di situ uratnya berwarna keunguan. Seharusnya normalnya kan kita biru dan tidak menonjol. Dia tidak keluar, tidak menonjol dari kulit. Ini kalau kita pegang dia terasa menonjol uratnya, nak. Dan ini yang kedua, ini sudah lebih parah dari yang gambar pertama. Varisesnya lebih banyak, lebih terlihat, sampai kulit-kulitnya pun sudah ikut mengalami keriputan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2 tentang gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Yang pertama kita bahas faktor non-keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut contoh gangguan kesehatan pada darah manusia non-keturunan. Yang pertama, anemia, leukemia, dan demam berdarah. Yang pertama, anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebab anemia antara lain pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala yang ditimbulkan oleh anemia antara lain mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Anemia dapat dicegah dengan cara mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Nah, berarti yang 5 ini banyak zat besinya. Jadi, kalau bisa kita selalu mengonsumsi yang 5 ini, walaupun tidak setiap hari, setidaknya wajib kita konsumsi agar kita tetap sehat. Nah, ini adalah gambar sel darah kita saat kita anemia. Yang sebelah kiri itu sel darahnya itu normal, jumlah normal sel darah merahnya. Yang sebelah kanan itu jumlah sel darah merahnya anemia, lebih sedikit daripada yang normal. Sel darah merahnya lebih sedikit ya.
Itu kalau kita anemia. Nah, masuk yang kedua, leukemia. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Hal ini disebabkan adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Nah, ini adalah contoh sel darah merah, sel darah kita kalau kita sedang penyakit leukemia, itu yang gambar sebelah kiri. Yang putih itu, putih keunguan itu sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merahnya. Makanya jadinya sel darah merahnya dimakan terus jadi lebih sedikit. Kalau darah normal itu dia sel darah putihnya lebih sedikit daripada sel darah merah, seharusnya normalnya. Namun saat kita terkena leukemia, sel darah putih kita itu lebih banyak daripada sel darah merah. Karena sel darah putih bisa memakan sel darah merah. Itulah kondisi leukemia. Selanjutnya yang ketiga, demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut. Itu maksudnya akibat ya. Jika sudah terkena demam berdarah, wajib melakukan pengobatan, karena kalau tidak diobati maka semakin parah, dia tidak ada pencegahannya, langsung pengobatan. Nah, ini adalah dimana kondisi seseorang sedang digigit oleh nyamuk dengan virus dengue, terus gejalanya jadi sakit kepala berat, demam mendadak tinggi mencapai 40 derajat Celcius, nyeri otot dan sendi, ruam merah yang menyebar akibat gigitan tadi. Jadi kalau bisa kita hindari yang namanya nyamuk tuh, atau jadi kalau bisa selingkungan kita bersih agar nyamuk tidak mau datang ke daerah lingkungan kita. Gangguan peredaran darah yang non-keturunan dapat dicegah dengan menerapkan hidup sehat. Pola hidup sehat tersebut antara lain makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, tidur dan istirahat yang cukup, menghindari makanan berlemak, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Jadi ini sudah ajarkan, kalian pahami, dibaca. Insya Allah materi dari Miss ini lengkap kok. Jadi kalian tidak perlu lagi ke internet. Kecuali Miss suruh, ini Miss tidak suruh, oke? Selanjutnya kita masuk ke faktor keturunan. Yang pertama itu ada penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan yang lebih lama dibanding orang normal saat terjadi luka. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat, baik untuk mencegah timbulnya pendarahan atau mengobati saat terjadi pendarahan. Nah, seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah kondisi ketika kita memiliki penyakit hemofilia, ketika kita luka, darahnya itu jadi langsung keluar. Cepat keluarnya langsung banyak gitu. Sedangkan kita normal itu dia darahnya tidak langsung, yang di bawah itu tidak langsung ke atas, tapi dia sel darah merah yang di atas aja yang pecah, yang di bawah tidak ikut pecah. Selanjutnya yang kedua, talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejala penyakit ini antara lain, yang pertama mudah merasa lelah, lalu lemah juga dan sesak napas. Penderita talasemia juga dapat mengalami anemia karena gejalanya hampir sama dengan anemia. Masuk kita ke pembelajaran 5 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Berbagai gangguan kesehatan sistem peredaran darah dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain yang pertama, gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah.
Yang kedua, jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Yang ketiga, faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua, ayah atau ibu menderita hemofilia, 50%, maksudnya kemungkinannya 50% anaknya memiliki keturunan terkena hemofilia juga. Nah, ini faktor-faktornya ada di buku Bu Pena. Silahkan kalian lihat, dibaca dan dipahami. Selanjutnya, ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi kesempatan menurut Hendrik L. Bloom, yaitu ini maksudnya Miss tambah materinya lagi biar wawasan kalian lebih luas lagi. Yang pertama itu ada faktor perilaku, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor pelayanan kesehatan, yang keempat faktor keturunan. Nah, untuk yang keempat ini nanti Miss tidak jelaskan lagi karena sudah Miss jelaskan di slide sebelumnya. Miss hanya jelaskan yang 3 faktor ini. Masuk faktor yang pertama yaitu faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Contohnya, 1. Kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas atau kegemukan, diabetes dan lain sebagainya. Kedua, kebiasaan atau perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan, misalnya diare. Ketiga, perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut seperti sakit gigi dan sariawan. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh, maksudnya hidup di lingkungan yang tidak bersih, antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan saluran pernapasan. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya. Seperti tenaga kesehatan ada dokter, ada bidan, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk faktor keturunan sama dengan yang tadi sudah Miss jelaskan, tidak perlu Miss jelaskan lagi di sini. Jadi sekian materi Miss hari ini tentang pembelajaran IPA. Semoga anak-anak Miss bisa memahami materinya dan mengerti isi materinya. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ke kolom komentar di classroom kita yang pengumuman materi ini, oke? Jika tidak ada yang mau ditanya, silahkan langsung ke halaman tugas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.